decision making ya. Jadi kalau Pak ini kemarin beliau tuliskan perintah TS set ID tahun ya. Nah, tapi kelemahannya ini kalau salah ketik salah, itu aja. Salah ya Pak Sutrisno sudah nyoba kan? ID dia case sensitive ya. Kalau variabelnya belum dibuka, ini kan saya tes aja. Ini udah ada filenya, tapi saya ngetiknya salah. Test setnya untuk ID-nya I-nya besar. Nah, jadi dia nggak mau dia. I-nya besar tapi saya tulis kecil, dia nggak mau. Kemudian ini saya ajarin kalau ini bisa di rename ya. Ini saya simpan dulu aja contoh. Kalau Bapak ini saya contohkan, biar ini saya regresi simultannya ini seperti ini. Pakai regresi simultan mudah sekali. Saya contohkan begini. Saya keluarkan dulu ya biar dari awal. Kalau Bapak Ibu punya data seperti ini nih. Kebetulan saya ada pekerjaan mengolah data konsultasi mahasiswa saya di UIN. Dia ini datanya seperti ini. Nama bank, ID bank, tahun, ROA, ROE, dan sebagainya, AUR, dan sebagainya. Nah, kemudian hipotesisnya kira-kira seperti ini. Jadi good governance, corporate social responsibility, AUR, berpengaruh terhadap faktor internal. Faktor internal mau pakai proxy CAR, FDR, ROA, BOPO, silakan. Tetapi faktor internal ini berpengaruh terhadap NPF. Tapi langsung aja faktor internal itu bisa saja langsung kita hipotesiskan CAR, FDR, BOPO, dan sebagainya terhadap ini. Faktor eksternalnya nilai tukar, inflasi, kurs. Artinya ada beberapa hipotesis. Nah, hipotesis 1, 2, 3, dia seperti ini langsung terhadap pengaruh terhadap. Artinya ini regresi simultan. Bisa sebenarnya bisa di SEM PLS bisa. SEM PLS bisa, tapi datanya berarti data rasio. Kalau mau lengkap saya ajur bisa pakai SEM PLS bisa, tapi karena dia di SEM PLS itu kemampuan dia untuk tahu bahwa itu data panel, data time series itu tidak ada ya. Karena dia tidak ada unstructured, dianggap data hasil pengamatan saja. Tapi kalau real pakai ini, dia pakai ini panel data. Kalau datanya seperti ini panel. Ini panel. Data seperti ini panel cuman ada berapa tahun? Sampai tahun 2000 hanya 12 bank sampai tahun 2020. Nah, kemudian variabel-variabelnya ada ROA ini variabel-variabelnya ya. Sampai sampai ini. Nah, kalau kalau begini copy seperti ini ya, copy ke Appius cepat sekali. Tinggal blok copy ya kalau ke Appius. Tapi kalau pakai Stata tidak semudah itu. Kalau saya lebih suka kalau pakai Stata, saya buat begini dulu filenya, datanya. Data tadi langsung saya kasih satu ID-nya 2 tahun ini, tapi tidak pakai atasnya, tidak pakai nama variabel. Nah, menamain variabelnya saat di Stata. Ini nama filenya saya buat misalkan nama filenya itu disertasi DST Yusuf misalnya. Nah, saya pakai Stata, langsung aja saya pakai Stata 17. Nah, 17. Ini sebelum saya masuk ke MCDM ya. Nah, di sini kita bisa langsung buka datanya, data editor ini kalau atau mau pakai ini juga bisa. Langsung import data dari Excel. Nah, di mana datanya yang diimport? Tadi ini yang mana? Kita cek. Yang tidak pakai ini apa? Yang tidak pakai judul, tidak pakai nama variabel, berarti di DSRT ini. Nama filenya ini nggak pakai nama variabel. Berarti kita import di sini, import di browsing, ini datanya. Nah, kelihatan datanya, berarti ID, tahun, ini dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang datanya sudah diimport. Import Excel dari ini, tapi sheet-nya ada 13 variabel, 60 observasi kan. Nah, sekarang bagaimana melihat datanya? Bapak cukup lihat data editor di sini. Udah ketahuan datanya. Sekarang
Bagaimana kita merename ini? Ini adalah ID atau perusahaan, ini adalah tahun, ini cukup di sini aja. Bapak Ibu klik di sini, nih langsung klik ID, identitas perusahaan. Nah, udah. Kemudian yang berikutnya apa? Jelas-jelas ini tahun, berarti tulis tahun di sini. Tahun. Nah, kalau seperti ini kita tidak pusing mengubah variabel ini jenisnya apa, tipenya integer, formatnya bagaimana dan sebagainya, nggak pusing. Dia langsung otomatis sesuai dengan default data yang kita import dari Excel. Tetapi kalau kita buat langsung di sini, kadang-kadang kita pusing. Oh, variabel ini apa? Variabel ini apa? Gitu. Tapi kalau kita import langsung, tinggal yang kita lakukan mengubah nama variabel ini. Tentu bisa di copy paste dari sini. Misalkan nama variabelnya di sini kita tahu bahwa variabel yang pertama tahun ROA. Kita copy aja. Copy ya. Sampai misalkan di sini C berarti ROA. ROA. Langsung aja konten pilih. D-nya klik lagi. Ya, memang ngolah data itu butuh waktu. Saya biar nggak terlalu banyak file yang terbuka. Saya close saja ini. Yes, shift. Ya. Nah, kemudian FDR ya. Jadi yang paling lama bagi kita untuk orang-orang kayak kita, yang paling lama nyiapin datanya, nyiapin variabel, nyiapin data. Tapi yang kalau ngerannya itu paling mudah, sebentar, tapi filosofi dan ilmunya dasarnya harus kuat. Itu aja. Jadi dalam pengolahan data yang paling lama itu bagaimana kita mentabulasi. Seperti saya minggu lalu ada teman saya dari Vice President Bank Mandiri minta olahin data. Dan olah data dia bentuk panel tapi belum dipanelkan. Jadi data itu sekian seabrek, terus dia sudah ketikin, nanti saya tunjukin. Terus dia minta bantuan untuk hedging, masalah hedging. Mana datanya? Ada. Saya bilang hari Minggu dia minta. Saya bilang saya hari Minggu punya waktu untuk anak-anak dan sebagainya. Saya bilang saya nggak bisa. Tapi dia ya ibaratnya minta tolong sampai melas-melas gitu datang ke sini. Saya mikir kasihan saya kalau begini. Ini datanya seperti ini. Tarik tahun 2009 datanya seperti ini. Suruh belum disusun. Akhirnya saya susun. Saya suruh staf saya lembur. Saya suruh susun seperti ini. Begitu saya susun, saya harus ngitung liquidity, harus ngitung ini. Kalau saya bilang saya nggak bisa, nggak ada waktu untuk ngitungnya. Akhirnya dia itu sudah diterima di jurnal internasional dengan melibatkan profesor-profesor yang terkenal. Kemudian begitu submitnya harusnya Senin kemarin, Senin malam, paling lambat Senin malam, datanya belum diolah. Saya bilang kamu siapin semua pembahasannya, nanti saya bantu olah. Begitu saya olah kan, hasilnya ya kalau ngolahnya saya juga hitungannya cuman menit lah. Saya interpretasikan ya paling lama 1,5 jam beres. Cuman yang paling lama itu saya membantu menyusun dari seperti ini, disusun mau jadi panel seperti ini. Setelah saya panelkan, saya harus hitung, cek dulu. Saya bilang saya nggak ada waktu ngitung. Akhirnya saya balikin ke dia, udah lengkap seperti ini. Terus saya balikin jam 8 malam. Saya bilang saya tunggu ya. Tahu-tahu saya bangun jam 2 dini hari, baru dia kirim jam 2 kurang 5. Saya bilang lah, rasain bilang bagaimana cara mengolah data. Berarti dia janji cuma 2 jam. 8, 9, 10, 11, 12. Dia 4 jam dia ngeran itu, merapikan datanya. Begitu saya terima sudah jadi, akhirnya saya buat seperti ini, saya buat run seperti ini. Nah, begitu saya run, ini nggak mungkin kan karena datanya triliun, ada yang datanya seperti ini. Jadi kadang-kadang kita perhatikan datanya. Kalau data misalkan di panel itu macam-macam, ada data dia seperti ini, ada di USD, ada Japan, Yen. Terus kita harus ubah semuanya disatukan misalkan dalam rupiah. Artinya kita harus ngolah 2 kali. Kita kurs rupiah, nah yang pusing lagi kurs rupiah tahun 2011. Kurs Japan tahun 2011 kan take time itu, ngabisin waktu yang untuk kita yang sibuk ya susah gitu ya. Dan harus cek betul apa enggak data itu. Setelah jadi, akhirnya setelah diolah semua, akhirnya seperti ini. Begitu saya run, saya tahu bahwa data itu 1 juta, misalkan juta dolar, 1 rupiah, 1 misalkan dividen per share itu cuma rupiah gitu ya.
Artinya jomplang sekali. Akhirnya apa? Harus kita lakukan apa? Harus lakukan transformasi. Ini saya lakukan transformasi data. Ini saya cerita. Transformasi data, saya lakukan transformasi. Distandarisasikan dulu pakai Z-score. Dapatlah semua ini. Baru yang saya run pakai Stata, pakai Epius, ini yang saya run. Nah, kebetulan Y-nya adalah Y-nya itu ini hedging atau tidak. Satu itu hedging, 0 to 0. Saya pakai regresi panel data khusus yang berarti regresi panel data yang binary logit. Kalau di Stata di Epius ada. Jadi binary logistik. Nah, dia minta dua lagi, binary logit dan probit. Jadi saya dua metode itu, tapi begitu saya cek, sama aja hasilnya. Nah, jadi yang paling lama, jadi Bapak Ibu nanti kalau pas ngolah data seperti keuangan itu mungkin ngerannya sebentar, tapi begitu kita yang paling lama kita menyusun proksi variabel tersebut, kemudian setelah disusun pasti ada kita, oh ini pakai dolar, ini pakai rupiah, oh ini dia pada tahun sekian kursnya sekian. Jadi itu ya kerumitannya. Jadi kelihatannya mudah, tetapi nah, yang kacau lagi begitu kita run hasilnya tidak masuk akal, tidak realistik. Itu artinya kita cek lagi, apakah data yang kita olah itu misalkan belum ditransformasi, apakah data yang kita olah itu banyak pencilannya itu. Jadi ekonometrik itu gampang-gampang susah, tapi kalau misalkan sudah banyak yang nyeleneh itu bikin liar gitu ya, gitu. Itu ceritanya. Kemudian kita lanjut ke yang tadi. Yang saya ini artinya kita siapkan semua ini. Kita siapkan semuanya ya sampai selesai nah, biar tidak susah tentu Bapak Ibu cek variabel-variabelnya siapkan. Tapi kalau misalkan di sini nomor 1 ID bank dan sebagainya, nanti Bapak Ibu juga sesuaikan karena di sini di Stata itu otomatis dia ID sekian, E sekian. Nah, E apa? E di sini dia harus sama di sini. E-nya berarti di sini A, B, C, E-nya Bopo. Nah, dia Bopo kita copy seperti itu. Copy ke sini supaya nggak salah ya. Kenapa kalau salah udah capek-capek tahu-tahu salah kan lumayan. Oke, dan seterusnya ya seperti itu. Nah, kemudian udah ya kelamaan ya kalau saya cerita ini. Jadi membuat ininya itu di sini di variabelnya ini ya. Apa tuh membenari variabelnya, dan saya sarankan import aja Excel-nya. Kenapa? Karena semakin di Stata itu dia kompleksitasnya di properti variabel ini. Kadang-kadang kita bingung apakah double eksponensial, apakah formatnya bagaimana. Tapi kalau kita import datanya, dia menyesuaikan otomatis. Seperti ini, dia menyesuaikan double integer double apa, dia sesuai. Ini ya. Jadi ceritanya seperti itu cara menyiapkan data di Stata. Nah, kemudian ini tidak saya simpan, saya close aja, tetapi saya ajarin kalau saya ajarin sampai selesai sampai ini kelamaan ya. Saya buka dulu yang saya close dulu. Terus Stata tadi yang saya sudah punya filenya. Stata lagi. Nah, di sini saya punya file, saya open file yang ada, yaitu ini tadi. Nah, udah punya. Nah, sekarang datanya sudah ini. Kemudian di sini statistik. Nah, di sini kalau dia belum panel, statistik di sini tentu di sini tipenya di sini longitudinal atau panel. Kalau belum panel harus di set, declare data set. Nah, di sini. Kalau dia sudah panel ya, bahwa panel ID-nya ini, tahunnya ini, kita buat bahwa dia tahunan. Misalkan. Oke, submit atau oke. Udah langsung. Sekarang bagaimana kalau dia regresi simultan? Pilih aja statistik. Nah, pilih di sini ada bisa endogen variable, linear regression, endogen covariate, 3 state least square. Nah, bisa kita langsung create. Misalkan ada berapa persamaan. Nah, tentu Bapak Ibu sebelum meng-create persamaan simultan, lihat hipotesisnya. Waktu kita buat hipotesisnya seperti ini misalkan.
Nah, tadi. Banyak sekali. Ini. Kita lihat. Berarti GCG, CSR, aset berpengaruh terhadap faktor internal. Faktor internal boleh aja ambil salah satu karena tidak mungkin, atau coba semua. Bisa CAR, bisa FDR, BOPO, dan ROA misalkan faktor internal. Katakan capital atau kita pakai ROA misalkan. Saya lihat ini. Berarti balikin ke sini. Ke sini. Nah, kita set create. Dependent variable-nya apa? ROA. Dipengaruhi apa? Independennya misalkan GCG. Kemudian kemudian apa? CSR, bukan ISR, saya salah tulis. Baru AUR. Itu untuk persamaan yang pertama. Oke. Langsung muncul equation. Boleh kita rename, diedit boleh. Ini nggak boleh dia. Sini equation 1 nggak apa-apa. This label faktor internal. Faktor internal. Internal. Oke. Nah, ini faktor internal berarti model pertama. Baru create yang berikutnya. Di sini berarti NPF. NPF ya dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh ROA, FDR, BOPO, CAR ya. Kemudian faktor eksternalnya inflasi ya. Kemudian apalagi suku bunga KUS ya. Nah, apalagi habis kali. Suku bunga ya, oke. Oke. Udah 2 persamaan. Sekarang tinggal oke aja. Kalau mau nanti kalau mau tri-state apa tuh LS, OLS dan sebagainya kita lihat. Kita oke kan? Selesai. Hasilnya sudah. Hasilnya mana? Apa error? Too many specific. Oh, ada yang 2. ROA ada 2 kali. ROA BBR 1 lebih dari. Coba kita kalau berarti ada yang 2 kali. ROA, FDR, BOPO, CSR, ISR, inflasi, equation name too many specified. Oke, ada kesalahan. Mana tadi endogen 3LS tadi. Oke, ini editnya tidak usah pakai ini. Dia nggak mau. Kemudian ROA GSG. Kemudian ininya ada nggak yang salah? Oh, iya betul. Ini Bobo. Coba bisa nggak? NPF dipengaruhkan itu. ROA dipengaruhkan. Coba. Nah, di sini kita lihat langsung. Ini persamaan pertama bahwa ROA itu dipengaruhi oleh apa saja. Aurnya tidak signifikan, tidak omit, mungkin karena ada yang ini ya. Kemudian dikeluarkan oleh ini GCG ya. Dia signifikan hanya ini ISR, CSR aja. Kemudian ini tidak signifikan GCG. Kemudian konstantanya signifikan, berpengaruh terhadap NPF. NPF itu dipengaruhi oleh ROA tidak berpengaruh, FDR tidak berpengaruh, BOPO yang berpengaruh, CAR tidak. Ini berarti kita bisa cek lagi. Berarti si ininya ROA itu tidak kita jadikan ini misalkan. Tidak jadikan proksinya. Tinggal kita ubah aja nih. Ubah berarti kita coba kita pakai CAR misalkan. Nah, itu bisa di kelebihannya pakai ini, pakai apa tuh? Pakai stata bisa sekaligus. Itu ya tinggal kita dilihat dari sini. Nah, di sini pertama dia signifikan ROA ini, tapi apa namanya itu dia R square-nya kecil sekali. NPF 65%. 65% dipengaruhi oleh ini. Nah, berarti untuk persamaan ROA ini kita cek dia kurang signifikan. Artinya si model ROA itu bisa saja tidak ROA diganti misalkan karena dia ada
ada potensi yang lain, yang mana tadi, exogen, endogen, 3LS, bahwa proxinya yang ini bisa kita edit nih, oh ini jangan ROA misalkan, ini yang kita kan karena dia banyak itunya, banyak apa nama itu variabelnya, kita ubah misalkan dependennya bisa lebih dari satu ya. Itu kelebihannya. Jadi dependent variabelnya bisa lebih dari satu. Independen lebih dari satu bisa seperti itu. Jadi, misalkan dengan car ini dengan independennya bisa lebih dari satu. Oke. Di sini tuh pertama tuh. Yang kedua, cek lagi. ROA FDR di sini kita pakai misalkan car. Car udah masuk ya. Oke. Kita cek lagi, submit. Oke. Udah langsung. Mungkin tadi ada itunya salah. Berarti di sini kita lihat, oh GCGD berpengaruh terhadap car. Ini justru ini yang lebih, tapi negatif ya. Kita lihat ya, oh negatif semua. Nah ini yang masalahnya di sini. Kalau signifikan konstatanya signifikan. Ini signifikan, tapi lihat apakah betul dengan adanya ini nggak masuk akal pasti. Dengan adanya GCG dia akan menurunkan CAR, IS akan menurunkan CAR, kemudian NPF dipengaruhi oleh ROA, semakin tinggi ROA maka ini nggak masuk akal, FDR ya. Nah disinilah kita nanti masalahnya di waktu kita menerjemahkan, menginterpretasikan hasil itu betul-betul logis atau tidak, ya, rasional atau tidak. Walaupun secara statistik bisa teruji, tetapi kita lihat lagi, apakah hipotesis kita dasar ilmunya benar apa enggak? Apakah hasilnya itu betul apa enggak? Ini hanya review cara apa tuh mengolah pakai stata. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham nantinya mudah. Kemudian nanti kalau ada yang bertanyakan bisa besok, no problem, nggak ada masalah tentang stata. Kita bisa anytime lah. Ya. Ini mungkin ya tentang stata. Oke, itu hanya review aja. Mudah-mudahan jadi kalau Bapak Ibu mau ekonometri yang lebih komprehensif ya boleh pakai stata. Oke, mungkin stata cukup itu. Kemudian sesuai dengan janji saya tadi MCDM, saya tutup dulu. MCDM. Close. MCDM dan MCDM start. Nah, saya cerita sedikit TOPSIS dan MBE ya. Apa beda TOPSIS, ada beda MBE, nanti saya ini kan. Mungkin kalau langsung prakteknya nanti MPE TOPSIS lebih mudah ya mungkin ya. Saya share kan. Nah, sudah kelihatan ya. Dan nanti saya kasih prakteknya pun ada prakteknya sebentar. MPE. Saya tutup dulu ya, banyak sekali yang aktif, saya tutup dulu. Clear. Nah, soalnya kalau kebanyakan saya save dulu. Yang tadi tidak perlu di save semuanya. Sebentar. Data ini saya simpan. TOPSIS. Nah. Oke. Jadi
saya akan ajarin cara ngolah data Topsys ya, tapi saya jelaskan dulu apa itu Topsys. Belum di share itu ya. Nah, sebentar. Nah, Topsys ya. Topsys singkatan dari ini adalah bagian dari apa namanya itu teknik bagian dari MCDM, multi criteria decision making. Ini saya ajarin di metodologi untuk sebenarnya untuk besok ya. Tetapi saya pikir besok itu kalau ada yang presentasi waktunya cukup habis ya, lumayan ya. Jadi dikembangkan oleh Yon ya. Ya. Teknik for order preference by similarity to ideal solution. Artinya ini juga adalah justifikasi pakar. Jadi tidak bisa orang sembarangan menulis mengisi menjadikan responden ini. Dia merupakan bagian dari pendekatan hard system, tapi lebih spesifik adalah multi criteria decision making untuk pengambilan keputusan. Kemudian biasanya dia itu apa namanya itu biasanya stata ini Topsys ini dia harus ada kriteria negatif maupun kriteria positifnya. Jadi tidak bisa sembarangan. Sehingga nanti akan dicari mana ideal positif, composite by the best performance value-nya berapa. Ideal negatif adalah composite the worst performance value-nya. Kemudian yang mana paling dekat dengan kriteria positif maupun negatifnya. Ini menurut si Georgiadis, Mazzucchi, dan Sarkani 2011 ya. Kemudian teknik ini kenapa melihat apa preferensi istilahnya melalui solusi ideal yang mirip-mirip yang hampir similarity ya. Kemudian metode ini biasa digunakan untuk menentukan 3 tipe ya, tipe area kriteria. Misalkan bisa saja untuk kualitatif benefit atribut sebagai kriteria, bisa juga kualitatif benefit atribut saja, bisa juga cost atribut atau kriteria. Itu kriterianya. Kemudian mungkin ini bisa dibaca nanti ideal alternatif gitu, mencari yang alternatif atribut terbaik dengan yang terbaik tentu ditentukan oleh banyak atribut atau kriteria. Kemudian ada lagi negatif ideal alternatif, salah satu yang terbaik misalkan yang terburuk dari sekian apa itu kriteria. Katakanlah ada biasanya kalau menentukan sesuatu kan kalau biaya, cost, mahal, risiko itu kan negatif misalkan. Kalau misalkan yang positif misalkan benefit, ya, opportunity itu bisa dianggap positif. Ini mungkin bisa dibaca ya metodenya. Kemudian input opsis itu pasti melalui skor dan kriteria, di mana biasanya pertama kali kita harus menentukan bobot dari kriteria. Dalam menentukan bobot dari kriteria itu pendekatannya adalah pendekatan metode Ekenrod. Biasanya metode Ekenrod itu kalau saya bisa saya buatkan ranking atau prioritasnya, bisa juga kalau orang awam misalkan atributnya banyak sekali, misalkan atributnya atau kriteria yang untuk kita putuskan itu lebih dari 10 atau 20 kriteria atau 26 kriteria, itu agak berat kalau disuruh memprioritaskan. Artinya dari 1 sampai 26 itu mana nomor 1, nomor 2 mana, nomor 3 mana, nomor 4 mana, itu agak ribet. Biasanya kalau kriterianya agak ribet seperti itu, saya simplify, saya sederhanakan, saya kasih skor 1 sampai sekian. Misalkan 1 sampai 7, 1 sampai 9 untuk memilih kriteria tersebut. Nanti dari kriteria tersebut nanti saya kalikan berapa bobotnya. Ya. Tuh. Kalau seperti itu. Nanti saya kasih dua contoh riset ya. Mungkin saya kasih contoh yang mudah dulu. Kemudian dari apa namanya itu, setelah bobotnya itu ketahuan, baru kita nilai masing-masing apa namanya itu, masing-masing prioritas yang mau kita misalkan saya mencari energi terbaik. Masing-masing energi itu atau masing-masing energi terbaik itu saya lihat mana prioritas
prioritasnya berdasarkan sekian kriteria yang ada. Kemudian langkah pertama tentukan katanya konstruk. Kita tentukan matrik untuk decision konstruk yang mau kita selesaikan. Itu yang pertama. Kedua, harus ditransformasi kalau perlu ditransformasi. Kemudian kita harus buat skor normalisasi skor atau lakukan transformasi misalkan pada bobot penilaian keberapa dibagi berapa, itu ada caranya. Tetapi kalau seperti ini mungkin agak kurang susah untuk dipahami. Tapi kalau misalkan langsung praktek nanti insya Allah mudah. Itu step dari opsis. Kemudian langkah berikutnya construct the width. Ini berdasarkan. Jadi kita olah lagi berdasarkan data yang terboboti untuk masing-masing matrik keputusan tadi. Di mana asumsinya bahwa berdasarkan kriteria yang sudah terboboti untuk sekian penilaian dikalikan dengan matrik yang sudah ternormalisasi. Biasanya PIJ ini bobotnya, ini penilaiannya. Tapi penilaian ini sudah RIJ ini sudah dinormalisasi. RIJ ini dibuat nanti dikuadrarkan dulu, setelah dikuadrarkan dicari akarnya, dibagi berapa pilihan, kemudian setelah itu baru dikalikan dengan bobotnya. Berikutnya langkah ketiga, tentukan ideal dan negatif ideal solusinya. Di sini A plus biasanya dari sekian pilihan tersebut, di mana PIJ maksimum cari maksimum. Kalau biasanya kalau idealnya kalau nilainya pilihannya itu kriterianya itu positif, biasanya dilihat cari nilai maksimumnya. Untuk kriteria negatif pilih minimumnya. Tapi untuk negatif solution, waktu dia berdasarkan kriteria negatif pilih minimumnya. Kriteria positif pilih maksimumnya. Nanti kalau akan kelihatan kalau kita langsung diolah di Excel. Saya sudah buatkan template dalam bentuk Excel. Kemudian langkah berikutnya hitung jarak antara setiap alternatif. Dengan cara bintang ini variation dari ideal negatif alternatif, SI bintang sama dengan total PJ dikurang PIJ dikuadrakan diakarkan kembali. Nah, kemudian cari similarity-nya. Nah, kemudian kemudian jarak dari negatif ideal itu berapa? Cari SI total PJ dikurang PJ dikuadrakan khusus untuk yang kriteria negatif. Kemudian baru hitung ideal solusinya. Biasanya CI ideal solusi itu adalah hasil ideal negatif dibagi ideal positif ditambah ideal negatif. Itulah nilai yang hasil yang terbaik. Yang tertinggi itu yang terbaik. Nilainya antara 0 sampai 1 nilai CI ini. Yang paling mendekati 1 itu yang tertinggi, yang terbaik. Contoh, kalau Pak Herman mau beli mobil, apakah Civic, Saturn, atau Ford, atau Mazda. Di sini ada berapa kriteria. Ada style, atau ada reliability, ada fuel economy, ada cost. Nah, di sini tentu style itu semakin bagus, stylenya semakin tinggi stylenya atau ini semakin bagus. Semakin reliability semakin bagus. Fuel economy semakin ekonomis ya semakin bagus ya. Tapi cost semakin mahal harganya semakin tidak bagus sebetulnya untuk kantong kita. Jadi cost adalah kriteria negatif, style, reliability, and fuel economy adalah kriteria positif. Berdasarkan kriteria tersebut, tentu ini ada bobotnya. Bobot ini bisa berdasarkan pendapat pakar. Biasanya saya lakukan berdasarkan pendapat pakar, sehingga tahu bobot style itu 0,1, bobot reliability 0,4, bobot fuel economy 0,3, dan cost adalah 0,2. Paling mudah diurutkan. Menurut Anda, misalkan ada sekian pakar, mana paling utama? Apakah style kah, reliability kah, fuel economy, atau cost? Nah, dari sekian pakar nanti kita hitung berapa bobotnya. Dapatlah bobot ini. Kemudian baru nanti si pakar mengisi lagi. Menurut Anda,
Nah, apakah Honda Civic berdasarkan style berapa nilainya? 1 sampai 9. Dia nilai 7. Reliability-nya berapa? Nilainya 9. Fuel economy nilainya 9. Cost nilainya 8. Tetapi ini ada bobotnya, nanti dihitung. Baru nanti angka masing-masing ini dikuadratkan. Ini applying top sample kan ya. To example berapa? 4 kali 4 ya. Di mana XIJ skor dari opsi dengan mengacu pada kriteria, di mana XIJ 4 kali 4 skor matrik. J adalah set benefit atribut, yaitu J adalah untuk kelompok atribut kriteria ya, atau benefit atribut, yaitu style, reliability, fuel economy. Fuel economy itu more is better kan, lebih bagus, lebih tinggi, lebih bagus. J J absent adalah set of negative atribut, yaitu cost. Less is better. Nah, kemudian di sini lakukan langkah pertama step 1A, calculate katanya. Dikuadratkan ya, masing-masing dikuadratkan, baru nanti diakarkan. Semua pilihan ini yang diisi pakar itu. Ini diisi pakar, waktu menentukan ini juga diisi pakar. Dan kalau pertanyaannya, bagaimana kalau ada 10 pakar? Untuk menentukan materi keputusannya bagaimana? Lakukan modus. 10 pakar untuk masing-masing kriteria, masing-masing matrik dimoduskan dulu. Kalau modus, dapatlah nilai akhir. Nilai akhir inilah kita olah. Kita kuadratkan. Ini kuadratkan. Baru dari hasil kuadrat itu ditotalkan, cari akar dari kuadrat tersebut. Akar dari 230, 15,17. Akar dari 15, 215, 14,6. Setelah itu, langkah berikutnya adalah hitung. Kata step 1B, bagi setiap kolom dengan total akarnya tadi. 0,46, sini 49 dibagi 49, bukan. Ini yang tadi nilai masing-masing ini dibagi dengan total ini. Dengan apa tuh, dengan nilai ini. Tentu nilainya tadi dapatlah nilainya 0,46 ya. Ya. Bagi setiap kolom penilaian dengan akar dari itu tadi, yaitu RIJ, penilaian RIJ dibagi dengan 15,17, bukan 49. Kalau 49 dibagi 15,17 kan lebih dari 2. Tentu di sini adalah 7 dibagi 15, sekitar 0,46 ya. Oke, semuanya dibagi akar tadi ya. Baru total dihitung semuanya. Kemudian langkah ketiga step 2B adalah ini ya, dikalikan dengan bobotnya. PIJ ya. Multiply by WJ to PJ. Jadi nilai yang tadi 0,4 ini 46 dikalikan dengan bobot yang ada di ini masing-masing. Setelah dikalikan dengan bobotnya, dapatlah hasil seperti ini. Baru langkah ketiga, tentukan nilai ideal solution-nya. Dari tadi itu berarti kita lihat bahwa kalau ideal solution di sini kita cari max 0, ini cari dari sekian 0,046 berapa ya berdasarkan ini cost ya. Kemudian dapat semua nilainya. Kita lihat bahwa cost ini adalah negatif ya. Nanti cari nilai maksimumnya berapa. Nah, dari sini kita ketahuan bahwa Civic itu nilai maksimumnya ini. 0,244. Yang kedua ini. Kemudian Saturn itu nilainya berapa? Yang paling tinggi ini. Kemudian Ford ya, dilihat dari style ya, diurutkan berdasarkan kriteria. Dilihat dari style bahwa yang tertinggi adalah ini, Ford. Dilihat berdasarkan reliability, yang tertinggi adalah Civic. Dilihat dari fuel economis, yang tertinggi adalah 1,6. Tapi khusus cost karena dia adalah negatif, adalah dilihat dari min. Min dari ini. Min berarti Mazda yang paling rendah. Ini yang paling tinggi ini ya. Kalau dia positif berarti dia max, di negatif min. Nah, minnya yang paling rendah berarti Mazda. Berarti kalau kita lihat dari semua kategori bahwa yang paling bagus mana? Yang paling bagus adalah mobilnya Civic. Tapi kalau dilihat dari
biaya yang paling bagus yaitu Mazda paling bagus. Itu untuk ideal solution A bintang. Kemudian lakukan yang berikutnya, A absent. Find negative ideal solution. A absent ini, A absent kita cari. Kalau dia di ideal negatif, tentu di sini cari yang positif, dicari min. Kan di sini min. Berarti yang paling kecil ini. Yang reliability kan positif, min, minimum dari ini. Yang fuel economy adalah positif, min. Tapi yang cost cari max. Maksimumnya berapa? Maksimum adalah di port. Ya. Jadi itu kebalikannya. Begitu dia di ideal solution, untuk kriteria idealnya yang positif ya kita buat max, yang negatif kita buat min. Tetapi begitu kriterianya negatif ideal solution, kita begitu cari yang kriteria positif, kita cari min, balikin min semuanya. Kemudian begitu cost yang ketemu kriteria negatif, kita cari max. Ini ketahuan bahwa kriteria negatif yang paling bagus ya port. Tapi kalau kriteria positif di ideal solution yang paling rendah yaitu ini Mazda dan port. Ini terendah semua kalau dilihat dari fuel economy. Kemudian baru masing-masing itu determine separation from ideal solution. Yang langkah keempat A, tentukan katanya selisih jarak antara ideal solusi dengan PIJ-nya. Kemudian cari akarnya. Kemudian dikuadratkan cari akarnya. Ini 0,46 dikalikan dikurangkan dengan masing-masing nilai yang tadi ya. Kemudian setelah ketemu ya. Kemudian untuk setiap call baris katanya. Baru nanti cari lagi yang untuk determine separation from ideal solution S negatif, tentukan berapa. Ini langkah keempat yang berikutnya. Nah, sipik berapa kalikan. Kemudian setelah itu langkah keempat B dengan yang negatif sama. Dikuadratkan, mungkin dikalikan ya. Dikurangkan, dikuadratkan. Setelah itu dapatlah jarak untuk negatif ideal solusi. Nah, masing-masing ini ketemu, baru nanti ditotalkan. Ditotalkan ya, S positif S negatif ini ideal solusi negatif dibagi ideal solusi ideal ditambah ideal solusi negatif, kemudian dibagi, ditotalkan, dibagi, dapatlah yang terbaik adalah CP. Berdasarkan semua ideal. Tapi kalau lihat dari sini, kalau ideal solution yang ini berarti yang paling bagus mana? Yang paling bagus adalah port ya. Tetapi begitu negatif, yang paling bagus adalah sipik. Tapi begitu paling ideal, yang paling bagus adalah sipik. Jadi ini yang terbaik. Dapatlah solusi ideal. Ya, ini kuesionernya. Mungkin kalau dia pakai ini, kalau dia banyak sekali, kita pakai seperti ini. Ya. Nanti ini. Nah, mungkin langsung saja saya cara ngerannya, cara ngolahnya gimana? Cara ngolahnya seperti ini. Ini ada riset-risetan mahasiswa doktor yang belajar ke saya kemarin. Dia ingin mencari dari mencari ya dari sekian produk bank itu alternatif sistem pembayaran, apakah sistem pembayaran tunai, sistem SKN, RTGS, BI Pas online. Dari kelima ini, manakah yang terbaik berdasarkan kriteria ini? Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Kalau dari sisi bank, ini paling murah. Murah negatif kan? Cepat, mudah. Nah, oke, karena sudah azan, nanti kita lanjutkan. File ini akan saya kasih sehingga Bapak Ibu kalau punya case masalah topsis, kalau ikuti cara ini, insya Allah Bapak bisa mencari dengan tinggal mengubah kriterianya menggunakan Ekenrut ini, kemudian cara ngisinya bagaimana. Nah, ini nanti Bapak Ibu insya Allah bisa untuk dipakai ngolah data. Ini pakai MPA bagaimana? Ini ada lagi kalau mau kompleks lebih lengkap lagi,
Ini yang saya kasihkan bisa lebih lengkap lagi. Ini menggunakan 26 kriteria. Kalau Bapak menggunakan ini, ya tentu Bapak, ini pakarnya aja waktu itu saya 30 pakar, rekodnya seperti ini, dapatlah ideal solusinya, dapatlah bahwa yang terbaik di Sumba itu pakai matahari, yang kedua mikrohidro, yang ketiga angin, yang keempat biogas, yang kelima panas. Dengan kriteria apa namanya itu sumber daya alam lingkungan yang berkelanjutan, saya menggunakan pendekatan istilahnya itu affordability, accessibility, availability, acceptability. Dengan rincinya saya buat efisiensi penggunaan energi, kemampuan, bla 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 dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu kalau mau bersedia, mau nanti saya kasih aja, nggak apa-apa. Dan ini bisa dipakai sekarang. Ini masih manual, tapi sudah saya coba buatkan sistem software. Tapi nanti kalau saya buatkan sistem, kalau beres nanti akan saya kembangkan bahwa menggunakan Topsys ada dua. Apakah dia mau pakai Eigenrate skala prioritas? Apakah pakai Eigenrate dia menggunakan 1 sampai berapa? Misalnya 1 sangat tidak bagus, 2 bagus, 3 bagus dan seterusnya. Mungkin itu dulu. Sorry cepat-cepat. Oke, nanti insya Allah dilanjutkan lagi sekitar, mungkin saya butuh waktu 30 menit sholat maghrib, mau jemput bujang kecil juga main badminton, lawannya Pak Hermansyah main badminton katanya. Oh gitu ya. Oke, nanti kalau butuh yang tadi saya kasihkan, PPT-nya sudah ada tetapi template-nya belum ya, belum saya kasihkan kan cara ngolahnya. Nah, ya bisalah digunakan untuk mencari prioritas energi terbaik ya Bu Erna ya, bisa mencari produk terbaik, misalkan mencari apa namanya itu di satu komoditas apa yang terbaik, tapi harus berdasarkan kriteria negatif dan positif. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Nanti insya Allah kita sampai ketemu lagi jam, kalau bisa paling cepat 6.30 ya Bu ya, 18.30. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin harusnya kalau semakin oke, saya share, mana kok hilang, saya share screen ya. Oke, saya kasih contoh kuesionernya. Kuesionernya mana ya? Kuesionernya kuesioner ada kuesioner. Saya bagi tadi ada kuesionernya. Kuesioner ini ada sebentar. Surveinya. Nih, nah, kuesioner Topsys sudah kelihatan ya? Ini kuesioner yang pakai sebentar, mana? Mencari kacamata dulu sebentar. Takut nggak kelihatan salah baca nanti. Ini contoh tugas dari mahasiswa doktor di IPB. Ini dia analisis pilihan terbaik sistem pembayar uang rupiah di Indonesia di DWSI berdasarkan pengalaman responden dalam melakukan transaksi pembayaran dengan range 100 sampai 100 juta, 100 juta sampai 250, misalkan untuk jual beli mobil, DP dan sebagainya. Mohon dapat diberikan angka perhitungan untuk pertanyaan berikut. Masing-masing responden di urutan prioritas, kriteria yang menjadi prioritas melakukan transaksi pembayaran. Prioritas 1 sangat tinggi, misalnya 2 sampai 5 prioritas sangat rendah. Contoh, kuesionernya seperti ini. Responden pertama misalkan Eko melihat kriteria 5 ini, di mana kriteria pertama cepat. Cepat itu semakin cepat semakin bagus. Mudah ya. Mudah harusnya semakin mudah semakin bagus. Murah.
Nah, semakin murah seharusnya logikanya semakin bagus, tapi dia menganggap murah itu mungkin dilihat dari persepsi bank ya. Harusnya kalau bukan murah, harusnya semakin mahal. Semakin mahal biaya transfer semakin tidak bagus kan harusnya kan. Itu logikanya. Tapi dia menganggap murah itu negatif. Harusnya bukan murah. Aman, itu semakin aman semakin baik. Handal, semakin handal semakin baik. Tapi kalau murah ini kalau dari sisi bank semakin murah ya semakin enggak, belum tentu semakin bagus ya. Nah, ini kebetulan mereka menganggap bahwa cepat positif, mudah negatif positif, murah adalah kriteria negatif, aman adalah kriteria positif, handal adalah kriteria positif. Kebetulan yang jawab pakarnya ada 5. Nah, di sini kita lihat dia menurut Eko nomor 1 aman, nomor 2 cepat, nomor 3 handal, nomor 4 mudah, nomor 5 murah. Menurut Chris Setianto, nomor 1 paling utama handal, 2 cepat, 3 mudah, 4 aman, 5 murah. Dan menurut Nita, nomor 1 adalah mudah, nomor 2 cepat, nomor 3 murah, 4, 5 handal. 4 aman, 5 handal. Menurut Ridho Wahyudi, 1 cepat, 2 aman, 3 mudah, 4 murah, 5 handal. Menurut Dian juga 1. Nah, ini salah. Ini responden yang ini jawabnya salah. Harusnya murah nomor 1, nomor 2 mudah, nomor 3 mungkin cepat, nomor 4 aman, nomor 5 itu handal. Atau dia sebaliknya. Mungkin dia menurut handal nomor 1, nomor 5 mudah, murah. Nah, kalau kesalahan seperti ini tentu bisa kita justifikasi berdasarkan logika kita. Bisa juga kita tanya ulang ke Bu Dian Rahmaini ini, Bu, apakah prioritas ini ada yang salah? Katanya, oh nomor 1 handal, nomor 2 mudah, 3 cepat, 4 misalkan aman, 5 murah. Kalau dia mengatakan demikian. Kemudian inilah yang kita olah untuk bobotnya. Bobot ini menggunakan metode Ekenrud. Kemudian berdasarkan bobot, nanti bobot ini akan mengetahui berapa bobot cepat, mudah, murah, aman, dan handal ini. Setelah itu, baru si pakar suruh ngisi pertanyaan masing-masing responden memberikan penilaian kriteria untuk tiap alternatif. Mulai dari sangat tidak penting sampai sangat penting. Alternatif pembayaran dengan sistem pembayaran tunai. Cepat penting, oh sangat penting. Mudah, 5. Murah, 6. Aman, 7. Handal, 6. Dan seterusnya. Jadi kelima alternatif pembayaran inilah yang mau jadi prioritas. Inilah namanya alternatif yang mau kita jadikan prioritas dan inilah namanya kriteria. Makanya dianggap multi kriteria decision making. Kita mau ngambil keputusan dari sekian alternatif pembayaran berdasarkan multi kriteria ini. Dan kriteria ini di TOPSIS harus ada kriteria negatif dan positif. Kalau kriterianya positif semua, tidak bisa pakai TOPSIS. Gitu. Oke, kalau pakai metode NPA, kriterianya positif semua. Oke ya, ini untuk responden 1. Responden 2 bagaimana? Responden 3 bagaimana? Responden 4 bagaimana? Dan responden 5 bagaimana? Ini kebetulan ada 5 responden. Terus bagaimana mengolahnya? Dari data dari kuesioner 3 lembar ini diolah menggunakan template yang sudah saya coba buat. Pertama kita cari rekap dulu bobot kriterianya. Rekap bobot kriterianya kita perhatikan. Tadi yang jawaban Eko semuanya Mursiano, levelnya kita masukin. Kalau misalkan saya ubah di sini jadi 5, di sini jadi 1, tentu akan berubah di sini bobotnya. Bobot di sini sudah berubah, akan berubah. Nah, tetapi nanti kita lihat. Tapi salah klik counter lebih dia. Z. Kemudian dari hasil ini tentu kita pilih sini. Cepat. Nah, di sini di sini skalanya 1 sampai 5.
skala penilaian atau skala prioritas ya. Prioritas. Nomor 1 artinya prioritas pertama, nomor 2 prioritas kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian ini bobot untuk mengalihkannya di bobotnya. Bobot untuk pengalihan itu. Kalau prioritasnya 1 sampai 5 otomatis skalanya 0 sampai 4. Nomor 1 prioritas pertama adalah bobot yang paling tinggi. Prioritas kedua, bobot yang kedua. Prioritas ketiga adalah bobot yang ketiga. Keempat dan terakhir yang ngasih paling rendah, itu bobotnya paling rendah. Terus bagaimana menghitung ini? Menggunakan frekuensi. Di Excel tinggal count if. Nah, tekan tombol shift. Ini kita bisa ditelusuri. Count if dari cepat. Nah, count if artinya frekuensi yang bilang. Count if ya. Count if buka kurung. Ini range ini cepat ini yang bilang 1 berapa orang? Kalau count if 2 yang bilang 2 berapa orang? Itulah frekuensi analisis. Tapi menggunakan fungsi count if. Nah, sekarang kita lihat count if 1 yang bilang 1 prioritas nomor 1 di ini ada berapa orang? Hanya 1 orang. Yang bilang prioritas 2 ada 3 orang. Count if 2. Yang bilang prioritas ketiga hanya 1 orang. Yang bilang prioritas keempat 0, yang bilang prioritas kelima 0. Totalnya hanya dikalikan 1 kali 4 ditambah 3 kali 3 ditambah 1 kali 2 ditambah 0 kali 1 tambah 0 kali 0. Dapatlah skornya 15. Tuh. Jadi ini dikalikan bobotnya ditambahkan, ditotalkan. Begitu juga yang muda. Yang bilang muda berapa orang? Yang nomor 1. Yang bilang muda bahwa itu urutan kedua berapa orang? Yang bilang muda mengatakan muda bahwa sebagai urutan ketiga ada berapa orang? Yang bilang muda sebagai urutan keempat ada berapa orang? Totalnya 12. Begitu juga yang bilang murah berapa orang? Murah saya warnain merah. Kenapa? Karena kata yang melakukan survei bahwa yang merah adalah negatif. Murah. Semua saya hitung, ini kita hitung, dapatlah bobotnya. Bobotnya itu adalah ini ya, nilai yang ini, masing-masing ini dibagi total bobotnya. Dapatlah bobot. Inilah menggunakan metode Ekenrod untuk menentukan berapa bobotnya. Ini ada yang salah kayak. Oh 1. Ini ada yang salah tadi ubah-ubah. Dah, ya benar salah. Jadi ini totalnya 50, harus totalnya 1 ini ya, 1. Ini juga bobotnya sekian. Kalau misalkan berubah di sini, tentu misalkan tahu-tahu berubah ini nomor 5 misalkan. Ini nomor 1, pasti dia berubah juga di sana. Bobotnya berubah. Bisa saja demikian bobotnya ininya. Nah, tentu kalau kita dibuat link and match-nya di-link-kan tentu di sini juga berubah. Ya. Tapi tidak misalkan di-link-kan bisa. Oke, tapi karena tadi ini tidak perlu saya ubah, Z-nya tadi ini ya tetap 1 supaya dia nggak mengubah itu. Kemudian ini baru cara menentukan bobot berdasarkan metode Ekenrod. Ini metode Ekenrod tulisnya seperti ini nih. Ekenrod nih, metode Ekenrod. Perhitungan bobot dengan metode Ekenrod. Kemudian baru pendapat pakar, kita lihat 5 pakar tadi berdasarkan kuesioner. Kuesionernya kan tadi ini. Ini kuesionernya. Responden 1 bilang mudah itu berapa ya, pertanyaan 1. Ini. Pertanyaan 2, responden 1 bilang 77 sekian. Kita rekap semua. Bagaimana cara rekapnya? Rekap per alternatif sistem pembayaran. Sistem pembayaran tunai. Pakar 1 ya kita buat P1 aja, walaupun kita udah tahu karena supaya efisien. P1 pakar 1 ngasih tahu bahwa cepat itu 7 SPT, mudah 5, murah 6, 7 dan 6.
Penilaiannya tentu berdasarkan skala ini. Bukan ini, penting saya. Skala yang punya dia. Ini. 1 sampai 7. Boleh 1 sampai 9, boleh kalau mau dekat ke metode ANP ya. Moderat itu boleh, nggak ada masalah. Tapi harus jelaskan kenapa saya pakai 1 sampai 9, kenapa saya pakai 1 sampai 7. Nah, ini semua skala ini ya ada 5 pakar. 5 pakar. Ini untuk SPT berdasarkan 5 pakar. Berdasarkan 5 pakar, berdasarkan cepat, mudah, murah, aman. Nah, tentu di sini kita lihat modusnya. Modusnya berapa? Mod dari ini, SIP F2. Dimodkan. Jadi modus dari ini berarti 7. Nah, kalau misalkan, Pak, gimana kalau tidak ketemu modusnya? 1, 2, 3, 5. Udah buat mediannya aja. Kenapa? Karena dia non parametrik. Nggak boleh dirata-ratakan. Kalau mau ketemu modus, nggak ketemu modus dimediankan. Begitu ketemu median dibulatkan aja. Setelah itu masing-masing ketemu ini. Inilah matrik keputusan berdasarkan 5 pakar untuk masing-masing masing-masing prioritas alternatif pembayaran dengan masing-masing kriteria. Dapatlah matrik ini. Nih. Matrik ini. Matrik ini diolah pakai topsis, masukkan ke sini. Tapi yang ini tetap bobot yang ini ya harus dimasukkan ke atasnya bobot ini. Karena ini awal mulanya. Bobotnya masukkan ke ini. Bobotnya masukkan ke sini. Topsis ini bobotnya tetap bobotnya. Kemudian baru masing-masing pendapat matrik keputusan untuk 5 pakar tadi, ini 5 pakar ini masukkan ke sini. Nih. Hitung dan kuadratkan. Masukkan ini. Nah, di sini matrik keputusan berdasarkan pendapat 5 pakar tadi. Berdasarkan pendapat 5 pakar. Nah, berdasarkan 5 pakar kemudian diolah matrik hasil kuadrat. Dikuadratkan ini masing-masingnya. Nah, ini bisa menggunakan fungsi power, bisa juga dipangkatkan 2, boleh. Nggak ada masalah. Nah, setelah dikuadratkan, masing-masing semuanya dikuadratkan berdasarkan alternatif sistem pembayarannya, berdasarkan kriterianya. Nih, ini kriterianya. Artinya tidak sembarangan. Setelah dikuadratkan, ya, tentu kita totalkan masing-masing kuadrat, disamkan, ditotalkan. Kemudian dari total per kriteria, ya, kemudian kita akarkan. Nih, akarkan. Jadi ini total dari masing-masing kriteria. Tuh. Jadi SPT, SKN, RTGS, BIPAS online, kemudian itu dirata-ratakan berdasarkan dikuadratkan, ditotalkan, ya. Nah itu kemudian diakarkan, ketemu ini nilai ini. Nah nilai tersebut, nilai ini nanti ya sebagai pembagi dari masing-masing ini. Di sini fungsi dari RIJ sama dengan X itu XIJ, artinya pengamatan keputusan ini dibagi dengan total akar dari total kuadrat akar bagi ini 15 ini. Dapatlah 7 ya, ini nilai 7 ini dibagi dengan akar itu dapatlah ini RIJ. RIJ dapat semuanya dibagi itu, kemudian baru dikalikan dengan bobotnya. Jadi fungsi bobot itu pada matrik RIJ nanti kemudian dikalikan dapatlah matrik PIJ. PIJ itu bobot dikalikan RIJ yang sudah ditransformasi yang dikalikan. Nah, nilai ini 0,4 0,447 adalah nilai 7 tadi. 7 ini dibagi dengan ini.
masing-masing kriteria. Kemudian dapatlah nilai ini semua ini ya. Kemudian nilai ini dikalikan dengan bobotnya 4 udah kelewat ya. 0,447 dikalikan bobotnya. 0,4 sekian dikalikan bobotnya, dikalikan bobotnya terus ya. Nah, di sini kita alamatnya dimutlakkan. Nah, juga ini kalikan terus. Nah, dapatlah nilai PIJ, yaitu bobot masing-masing kriteria dikalikan hasil matrik keputusan yang sudah ditransformasi, dinormalisasi. Sekarang dari hasil ini tentu kita cari solusi ideal positif atau apositif dan solusi ideal negatif. Terus bagaimana caranya? Hasil ini kita lihat nilai ini. Kita lihat menggunakan fungsi ideal positif, yaitu menggunakan ini ya. Nah, kita lihat semua. Kita cari pakai solusi ideal positif menggunakan maksimum dari ini. Dari SPT, SKN, RTGS, BIFES, dan online ini, pembayaran online. Dari semua sistem pembayaran ini, mana yang paling tinggi? Menggunakan fungsi max. Max C62 sampai G62. Tentu yang tertinggi ada dua, yaitu 134 dan 134. Kemudian baru kita lihat lagi, ini ada dua juga yang tertinggi. Ini. Maksimum dari ini ya, berarti ada 128 dan 128. Kemudian, nah ini kita lihat adalah murah. Murah adalah fungsi negatif menggunakan fungsi minimum dari 0,03 sampai 0,062. Dapatlah paling rendah adalah 0,2. Ini salah. Ini hitam harusnya. Ini. Dan nilainya adalah 0,52. Ini keliru ya. Keliru tandanya. Kemudian nilai 0, aman adalah apa namanya itu, maksimumnya sama, semuanya aman 0,89 ya. Kemudian handal dilihat dari fungsi maksimum ada 3 yang ini karena nilainya sedikit ini. Handal itu bukan min, dia harusnya max ini. Max. 0,55. 0,55. Kemudian itu solusi ideal positif. Nih. Sekarang solusi ideal negatif tentu dilihat dari begitu ideal negatif di sini yang nilainya positif, ideal positif pakai fungsi min. Pakai fungsi min ya. Di sini fungsi max, ini fungsi min. Ini min. Jadi kalau di ideal positif, yang positif fungsinya max, ini fungsi min. Tetapi kalau di ideal negatif, yang kriteria positif dia menggunakan min, tetapi yang kriteria negatif menggunakan max, nilai maksimumnya. Oke, ini ketahuan bahwa ini positif semua, nggak usah diinikan ya. Ini positif yang ini. Kemudian kalau nilainya sama ya 1,73 sama 1,34. Kemudian ini sama. Dan ini yang maksimum ya, minimum ini. Ya. Nah, dari hasil ini kita hitung lagi. Setelah ketemu solusi ideal negatif, solusi ideal positif, udah ketemu semua nilainya, baru ini boleh di apa namanya itu ditambah ditambah ininya nih. Kalau mau bagus tambah apa namanya itu diperbesar ininya apa tuh desimalnya di belakang desimal ya. Kemudian juga ini kita perbesar belakang desimalnya
Gitu. Supaya ketahuan semua. Nah, di sini ketahuan bahwa nilai S positif adalah ini C62 dikurang H62 dikalikan C62 kurang H62. Dikuadratkan berarti kan? Dapat semua. Udah ketemu juga demikian. C72 dikurang H72 itu yang positif, yang negatif. Kurangkan. Ya. Total artinya nilai ini ya, nilai S positif ini, nilai ini ya, nilai ini dikurangkan ini ya, dikuadratkan. Dah, semua tentu yang negatif yang positif kita cek. Di sini tentu dapatlah nilai totalnya. Total SPT berapa, total SKN berapa berdasarkan kriteria cepat, mudah, ini mudah, aman dan handal. Dapat nilainya masing-masing. Walaupun dia kecil-kecil, tapi kalau disamkan tetap ada. Ditotalkan. Totalkan ada dia. Kemudian setelah ditotalkan, dapat totalnya, baru nanti kita lihat lagi. Ini total yang negatif, ini total yang positif. Sekarang ini S positif ya, S positif ambil ini aja nih S positif, nilai ini totalnya. S negatif ambil nilai S negatif ini. Rumusnya taruh kita lihat ini C98 itu C98 ini yang positif. Positif dikurang dibagi yang negatif ditambah positif. S negatif ya. Negatif dulu, S negatif ini dikurang ini ditambah ini C positif adalah S negatif ini ya dibagi S negatif ditambah S positif. Dapatlah ini. Kalau bisa langsung pakai ini dituliskan seperti ini sama dengan ini ya, sama dengan C88. Sama dengan D88 sama dengan E88 sama dengan F88 sama dengan G88. Sama dengan misalkan C98 dan seterusnya ya. Ini C98 itu ini. Nih, sama dengan C kalau di shift F2 ketahuan nih. Nih. Atau bisa juga langsung rumusnya langsung ini dikurang dengan ini ya. Sorry. S positif ini dikurang dengan dibagi dengan S positif ditambah S negatif. Ini berarti 0,14 dibagi 0,14 ditambah 0,0014 dibagi 0,0014 ditambah 0,004. Dapatlah segini. Ini dapat segini, dapat segini, dapat segini. Dan paling tinggi ini 0,931. Berarti secara online nomor 1. Nah, dengan menggunakan TOPSIS tentu angkanya ini rigid dan detail. Sampai koma, di belakang koma bisa sampai 4 di belakang koma. Ya. Ini bisa kita bahkan 5 di belakang koma. Tuh, kalau mau detail. Dan yang terbaik adalah artinya solusi terbaik dari alternatif sistem pembayaran berdasarkan 4 kriteria cepat, mudah, murah, aman, dan handal adalah online. Yang kedua sistem pembayaran tunai, yang ketiga sistem RTGS, yang keempat SKN, dan kelima BIPS. Padahal kalau transfer saya lebih suka sekarang itu pakai BIPS. Ya karena lebih murah, lebih murah kalau dilihat dari segi murah. Nah inilah cara menggunakan TOPSIS. Metode TOPSIS seperti ini. Ada lagi metode MPE. Metode MPE sama dengan TOPSIS, tapi di MPE tidak perlu kriteria harus semuanya positif, ya. Kalau ini saya buat seperti ini, cepat, mudah, aman, dan handal. Ada 5 pakar, pakai modusnya aja, modusnya. Nih. Cuman di sini tentu ini modus ini menjadi bobot. Bisa saja dibagi, bisa. Modus jadi bobot, tinggal kalikan aja, 1 dipangkatkan ini, ya, ini dipangkatkan, dapatlah skor ini.
K kalikan ini. Angkatkan juga boleh. Kalau nggak salah di MPE bukan kali pangkat. Ini salah. Ini pangkat ini. Pangkat. Kalau pakai MPE pangkat. 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 Ini salah. Oke. Enter. Angkat ke 0. Ada yang salah kayak salah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Masa salah? Skor. K pangkat ini. 1 pangkat 3. 2 pangkat 3. Oh enggak. Ini. Bobot. 1, 7. Nah salah. Salah bukan itu. Ctrl Z. Bobotnya bukan itu, bobotnya ini. Pantesan dia salah. Bobotnya ini 2, 3. Bobotnya adalah skala 1/4. Salah ini. Ini salah ini. Yang ada di sini mungkin yang benar. Nah ini. Ini salah bukan? Ini salah karena bukan ini. Delete ini salah. Delete. Yang benar di ini. Ini kan dapatlah modusnya. Ini modusnya dapat. Nah, ketemu modusnya baru di MPE-nya begini. Nilai penilaian tadi. Ini bobotnya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini 7. Nah, di sini nilai ini dipangkatkan ini. Masing-masing. Pangkatkan ini. Semuanya. Dapatlah nilai ini. Tetapi di sini nilainya ada yang sama nih. 1, 2. Nomor 1 ada 2, nomor 2 tidak ada, nomor 3 ada ini. Pakai fungsi ranking ya. Nih. Nah, sehingga bisa dibedakan. Kalau menggunakan metode perbandingan eksponensial itu dipangkatkan ini, maka ini agak ambigu, tidak detail dan meragukan. Masa nomor 1 ada 2, nomor 2-nya tidak ada, nomor 3-nya ada 2. Tetapi ini saya menunjukkan kalau menggunakan metode MPE ini kurang presisi. Tapi kalau menggunakan metode Topsis sangat presisi dia. Nilainya jelas sekali berbeda antara satu dengan yang lain, padahal pendapatnya sama. Metode penilaiannya sama ini. Ini tidak perlu metodenya penilaiannya sama, tetapi begitu jadi metode penilaiannya sama. Oh, ini apa lagi? Oke. Ini nilainya sama misalnya 7, cuman nggak ada murah aja di sini. Tapi pakai MPE cepat, mudah, aman, handal. Ini alternatifnya, ini kriteria, ini bobot dari kriteria. Caranya hanya ini nilai ini dipangkatkan dengan bobotnya ditotalkan. Nih, ditotalkan semuanya. Dapatlah nomor 1 ini, RT SPT dan online. Nah, di sini pakai Topsis sama, nomor 1 tetap online. Nomor 2 SPT, nomor 3 RTGS. Ini bagaimana? Nomor 1 online, nah dengan SPT. RTGS dengan SKN itu sama, tapi BIPS paling akhir. Nih, paling akhir. Itu kira-kira cara menggunakan metode Topsis. Saya sandingkan dengan cara menggunakan metode MPE. Kalau mau lagi, ada lagi metode namanya Bayes, ada lagi metode Delphi, bisa. Kemudian metode-metode ini kalau dari pengalaman saya untuk mencari prioritas yang paling betul, yang paling presisi dan paling hasilnya paling optimal itu, kebetulan saya pernah mengkaji, ada disertasi orang Amerika mengkaji sekitar 50 atau 70 metode kuantitatif MCDM. Ntar saya cari disertasinya, lupa saya taruhnya di mana. Dari sekian puluh, kalau nggak salah hampir 75 atau 50 metode MCDM, yang paling bagus menurut dia ya terbukti adalah metode Topsis.
berdasarkan disertasinya dia itu. Kebetulan dia disertasi tesisnya masih mengkaji itu, tesis disertasinya mengkaji mana yang terbaik. Dia menemukan bahwa menurut dia ya Topsis adalah yang paling presisi. Nah, dari sini saya sudah membuktikan bahwa dibandingkan metode MPA bahwa Topsis lebih ideal, lebih